Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pertemuan kali ini, meskipun dilaksanakan secara tatap maya melalui Zoom meeting. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Suharsono, Magister Pendidikan, dan Bapak Egi Nuryadin, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 3 untuk memaparkan materi tentang sifat kimia dan fisika sel. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri bersama ketiga orang rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Setia Mahardika dengan NPM 212154099. Lalu ada Andi Nadia Sivananda dengan NPM 212154079. Kemudian ada Anis Sri Rahayu dengan NPM 212154109, dan yang terakhir ada Ruby Dewanti dengan NPM 212154509. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya akan memaparkan materi yang pertama. Baik, di slide kedua itu ada susunan kimia sel. Susunan kimia sel itu terbagi menjadi dua, yaitu ada senyawa anorganik dan senyawa organik. Untuk yang pertama itu seharusnya mohon maaf, itu senyawa anorganik. Senyawa anorganik itu terbagi menjadi 4. Di antaranya ada asam, basa, garam mineral, dan air. Untuk asam itu terdapat dalam protoplasma, contohnya saja seperti HCl dan HNO3. Lalu untuk basa terdapat dalam protoplasma, contohnya seperti KOH dan NaOH. Kemudian ada garam mineral. Garam-garam yang terdapat pada protoplasma itu ada yang dalam bentuk ion bebas, ada pula yang terikat dengan molekul lain, misalnya terikat dengan molekul protein atau lemak. Adapun garam mineral ini berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik, sedangkan ion-ion garam itu untuk menentukan struktur makromolekul. Garam mineral yang terdapat dalam protoplasma yaitu ada garam fosfat, karbonat, klorida natrium, kalium, dan magnesium. Kemudian yang terakhir itu ada air atau H2O. Air atau H2O merupakan senyawa anorganik terbanyak pada protoplasma. Jumlah persentase pada sitoplasma itu kurang lebih 60-95%. Namun hal ini tergantung pada jenis, umur, tempat hidup selnya sendiri. Kemudian masuk ke yang senyawa organik. Senyawa organik yang pertama itu adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang meliputi gula dan polimernya. Karbohidrat itu dibangun oleh unsur C, H, dan O. Adapun peran utama karbohidrat di dalam sel itu ada 3. Yang pertama, karbohidrat sederhana merupakan sumber energi utama. Yang kedua, karbohidrat berantai panjang merupakan senyawa penyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, karbohidrat berantai panjang sebagai komponen struktural organel dan bagian sel lainnya.
Lanjut ke slide selanjutnya. Karbohidrat itu dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama itu ada monosakarida. Nah, pengertian monosakarida sendiri yaitu senyawa karbohidrat yang tersusun atas satu gugus gula. Nah, dengan rumusnya yaitu kelipatan dari CH2ON. Nah, sifat dari monosakarida ini adalah mudah larut dalam air dan berasa manis. Nah, lalu berdasarkan jumlah atom penyusunnya itu monosakarida terbagi menjadi ada triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Nah, triosa itu bisa dilihat juga dalam gambarnya. Atom C-nya itu ada 3. Kemudian tetrosa itu atom C-nya ada 4. Pentosa atom C-nya ada 5. Dan yang terakhir heksosa atom C-nya ada 6. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua itu adalah disakarida. Nah, disakarida itu merupakan senyawa karbohidrat yang terdiri atas 2 gugus monosakarida yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikosidik. Nah, sebelumnya ikatan glikosidik itu merupakan ikatan kovalen yang terbentuk antara 2 monosakarida melalui reaksi dehidrasi. Nah, adapun sifat dari disakarida ini sama seperti monosakarida tadi, yaitu mudah larut dalam air dan berasa manis. Nah, berdasarkan jumlah atom penyusunnya juga disakarida terbagi menjadi 3, yaitu ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Nah, untuk maltosa itu tersusun atas glukosa dan glukosa. Nah, maltosa sendiri merupakan bahan untuk membuat bir. Kemudian untuk sukrosa itu tersusun atas glukosa dan fruktosa. Lalu yang terakhir, laktosa itu tersusun atas glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa sendiri merupakan gula yang terdapat dalam kelenjar susu. Lalu slide selanjutnya itu ada polisakarida. Nah, polisakarida itu adalah senyawa makromolekul yang tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Nah, menurut fungsinya polisakarida itu terbagi menjadi 2. Di antaranya ada homopolisakarida atau polisakarida simpanan. Lalu yang kedua ada heteropolisakarida atau polisakarida struktural. Nah, homopolisakarida itu merupakan karbohidrat yang disimpan oleh organisme. Homopolisakarida ini biasanya terdapat pada tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti pati, inulin, dan glikogen. Kemudian untuk heteropolisakarida itu dibangun dari macam-macam monosakarida, nitrogen amino, dan sulfur yang berperan sebagai zat pembangun untuk struktur yang melindungi sel atau keseluruhan makhluk hidup. Nah, contohnya saja seperti kitin dan selulosa. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan kepada rekan-rekan. Saya persilahkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai lemak. Nah, unsur penyusun lemak sama dengan karbohidrat, yaitu tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Namun bedanya, atom oksigen lebih sedikit, sedangkan atom hidrogennya lebih banyak. Dalam sel hidup, lemak berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin. Lipid digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada lipid, merupakan molekul yang tidak larut dalam air atau biasa kita sebut yaitu nonpolar, tetapi larut dalam pelarut yang agak polar, misalnya pada kloropom. Yang kedua ada lipoid, merupakan asam lemak yang berisi golongan lain dengan alkohol, yang termasuk dalam lipoid yaitu glikolipid dan lipoprotein.
Nah, berdasarkan strukturnya, lemak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada lemak sederhana. Nah, lemak sederhana merupakan lemak yang disusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya lilin atau wax, lemak sederhana yang padat pada suhu kamar, serta minyak yang cair pada suhu ruang. Yang kedua ada lemak campuran. Nah, lemak campuran ini merupakan struktur yang disusun oleh lemak dan senyawa lain yang bukan lemak. Contohnya adalah fosfolipid, yaitu gabungan antara lipid dan fosfat. Kemudian lipoprotein, yaitu gabungan antara lipid dan protein, dan fosfatidilkolin, yaitu gabungan antara lipid, fosfat, dan kolin. Kemudian yang ketiga ada lemak turunan, yaitu senyawa lemak yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Contohnya yaitu kolesterol dan asam lemak. Kemudian materi selanjutnya yaitu protein. Nah, unsur protein terdiri dari karbohidrat, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, semua protein dalam polimer asam amino yaitu terdiri atas rantai asam amino yang terikat secara kovalen. Ikatan di antara asam amino disebut ikatan peptida, dan rantainya adalah polipeptida atau peptida. Nah, protein tersusun dari protein struktural dan protein fungsional. Nah, protein struktural adalah protein penyusun organel sel, misalnya membran, mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma. Kemudian, protein fungsional adalah protein yang terlibat dalam metabolisme tubuh, meliputi enzim-enzim dan hormon yang berfungsi mengatur reaksi-reaksi kimia yang menjaga sel tetap hidup. Nah, protein digolongkan menjadi 3, yaitu pertama ada protein sederhana. Nah, protein ini adalah protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino tanpa ada gugus lainnya. Contohnya yaitu enzim ribonuklease. Kedua ada protein gabungan, yaitu senyawa protein yang mengikat atau terikat dengan molekul lain yang bukan protein. Nah, protein ini terdiri dari yang pertama ada nukleoprotein, merupakan protein yang terikat pada asam nukleat. Nah, ini terdapat pada inti sel dan kecambah biji-bijian. Yang kedua ada glikoprotein, yaitu protein yang berkaitan dengan karbohidrat. Nah, ini terdapat pada hati dan tendon. Kemudian ada fosfoprotein, merupakan protein yang berikatan dengan fosfat yang mengandung lecitin. Nah, ini terdapat pada susu atau kuning telur. Kemudian ada lipoprotein, yaitu protein yang terikat pada lipid, misalnya pada serum darah, dan kuning telur atau susu. Kemudian ada kromoprotein atau metaloprotein yang merupakan protein yang mengikat pigmen atau ion logam, misalnya pada hemoglobin. Nah, yang terakhir ada protein tambahan, yaitu perombakan yang tidak sempurna seperti proteosa, peptida, dan pepton. Nah, protein dapat dikelompokkan menurut fungsinya. Nah, ada pun beberapa kategori utamanya sebagai berikut, yaitu protein sebagai struktur atau penyusun, seperti keratin pada rambut dan tanduk hewan, kolagen pada jaringan-jaringan pengikat. Kemudian protein sebagai penyimpanan, yaitu seperti kasein pada susu, opalbumin pada putih telur, dan zein pada biji jagung. Kemudian ada protein sebagai transport atau pengantar, seperti pada membran sel yang mengantar material-material ke dalam dan keluar sel, dan hemoglobin pembawa oksigen dalam sel darah. Yang terakhir ada protein sebagai pertahanan, seperti pada antibodi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk dapat menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asam inti atau yang biasa disebut dengan asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Asam nukleat merupakan untaian atau polimer nukleotida. Nah, asam nukleat ini terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik. Kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintetis protein yang khas bagi masing-masing sel. Nah, asam nukleat pada kimia sel ini dibagi menjadi asam deoksiribonukleat atau yang biasa disebut dengan DNA dan asam ribonukleat yang biasa disebut dengan RNA. Nukleotida mengandung ribosa, maka asam nukleat yang terbentuk yaitu RNA yang berguna dalam sintetis protein. Nukleotida yang mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terbentuk yaitu DNA yang merupakan bahan utama pembentukan inti sel. Molekul nukleotida terdiri atas cincin
cincin bernitrogen. Nah, cincin bernitrogen ini umumnya disebut dengan basa nitrogen. Basa nitrogen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari guanin dan adenin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan juga urasil. Nah, pada DNA basa purinnya yaitu adenin dan guanin, dan basa pirimidinnya yaitu sitosin dan timin. Nah, pada DNA guanin selalu berpasangan dengan sitosin dan adenin berpasangan dengan timin, sehingga jumlah guanin selalu sama dengan sitosin. Begitu pula adenin dan timin. Kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan spesifik satu sama lain. Sedangkan pada RNA basa purinnya sama dengan basa purin pada DNA, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidinnya pada RNA terdiri dari sitosin dan urasil. Urasil adalah basa nitrogen tipe pirimidin yang hanya ditemukan dalam molekul RNA. Persentasi kandungan basa pada RNA tidak harus sama. Pasangan adenin tidak harus sama dengan urasil dan sitosin tidak harus sama dengan guanin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai susunan fisika sel. Yang pertama ada efek Tidal. Efek Tidal ditemukan oleh John Tidal pada tahun 1820 sampai 1893 oleh seorang ahli fisika Inggris. Efek ini merupakan gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contoh dari efek ini yaitu pada saat menonton bioskop, saat sorot lampu proyektor dinyalakan akan tampak jelas ketika ada asap atau debu yang melewatinya, sehingga gambar pada film yang ada di layar terlihat kabur alias tidak jelas. Hal itu disebabkan adanya hamburan cahaya yang datang dari partikel-partikel asap atau debu yang menyebabkan daya tembus lampu proyektor berkurang. Sedangkan jika seberkas cahaya dilewatkan melalui sistem koloid, maka partikel koloid akan menghamburkan cahaya. Nah, efek Tidal juga bermakna efek yang terjadi ketika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan disinari dengan cahaya, larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya, sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal ini karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, pada larutan partikel-partikelnya lebih relatif kecil, sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Artinya, larutan sejati tidak memiliki efek Tidal, sedangkan pada sistem koloid mampu menghamburkan cahaya dan yang berarti sistem koloid memiliki efek Tidal. Selanjutnya gerak Brown. Gerak Brown dibuktikan dan dicetuskan oleh Robert Brown, seorang botanis Skotlandia pada tahun 1827. Nah, gerak Brown adalah gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya, partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau tidak sepenuhnya diam. Apabila partikel koloid diamati di bawah mikroskop pada pembesaran yang tinggi atau dengan mikroskop ultra, akan terlihat partikel koloid yang bergerak terus-menerus dengan arah yang acak, tak beraturan, dan patah-patah atau gerak zigzag. Gerak zigzag ini pada koloid disebut gerak Brown. Bagi koloid dengan medium pendispersi zat cair ataupun gas, pergerakan partikel-partikel akan menghasilkan tumbukan dengan partikel-partikel koloid itu sendiri. Nah, tumbukan tersebut berlangsung dari segala arah. Karena ukuran partikel yang cukup kecil, maka tumbukan yang terjadi cenderung tidak seimbang, sehingga terdapat suatu resultan tumbukan yang menyebabkan perubahan arah gerak partikel sehingga terjadi gerak zigzag atau gerak Brown. Nah, semakin kecil ukuran partikel koloid, maka semakin cepat gerak Brown terjadi. Demikian pula semakin besar ukuran partikel koloid, maka semakin lambat gerak Brown yang terjadi.
Hal ini menjelaskan mengapa gerak Brown sulit diamati dalam larutan dan tidak ditemukan dalam campuran heterogen zat cair dengan zat padat. Nah, semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki partikel-partikel medium pendispersinya. Akibatnya, gerak Brown dari partikel-partikel fase terdispersinya semakin cepat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah suhu sistem koloid, maka dapat dipastikan gerak Brown semakin lambat. Maka dari itu, gerak Brown juga dinyatakan dipengaruhi oleh suhu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak siklosis. Gerak siklosis merupakan gerak yang disebabkan oleh aliran sitoplasma. Pergerakan aliran ini terjadi di dalam sel berupa gerak alus yang melingkar. Nah, gerak siklosis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu gerak rotasi sitoplasma siklosis dan sirkulasi siklosis. Gerak rotasi sitoplasma merupakan gerakan plasma yang memutar di dalam vakuola yang dilakukan oleh sitoplasma. Nah, contoh gerakan ini dapat dilihat pada pertumbuhan daun Hydrilla verticillata yang merupakan hasil gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Gerakan ini terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya karena tidak memerlukan rangsangan dari luar. Gerak rotasi sitoplasma dapat disebut dengan gerak endonom karena rangsangan pada gerak endonom merupakan salah satu dari tumbuhan itu sendiri. Sedangkan gerak sirkulasi siklosis merupakan gerakan plasma yang mengelilingi ruangan sel dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Contoh gerakan ini dapat dilihat pada gerakan kloroplas tumbuhan Hydrilla verticillata. Selanjutnya yaitu mengenai matriks sitoplasma. Matriks sitoplasma berbahan dasar sitoplasma yang disebut sitosol. Sitoplasma dapat berubah dari fase sol ke gel atau sebaliknya. Matriks sitoplasma ini tersusun atas 62% oksigen, 20% karbon, 10% hidrogen, dan 3% nitrogen yang tersusun di dalam senyawa organik dan anorganik. Matriks ini biasanya dipakai untuk komponen sitoplasma yang bukan organel dan diisi di ruang intrasel di antara organel dan inkulasi. Bagian sitoplasma ini mengandung banyak protein yang terlarut, termasuk protein pembentuk organel dan enzim terlarut yang terlibat dalam metabolisme. Di dalam sitosol terdapat pula substrat dan produk banyak reaksi enzim yang berbeda. Unsur pada sitosol ini sangatlah penting karena memiliki molekul kecil dan ion-ion yang meningkatkan efisiensi reaksi metabolik tertentu dan ikut membentuk suasana intrasel yang unik. Senyawa organik yang menyusun matriks protoplasma yaitu berbentuk cair seperti karbohidrat, protein, dan lemak berupa suspensi yang berukuran lebih besar dari 0,1 mikron, sedangkan ion-ion yang berukuran lebih kecil dari 0,001 mikron yang berupa larutan murni. Tegangan permukaan disebabkan oleh tertariknya molekul-molekul pada permukaan oleh molekul-molekul yang di bawahnya yang bergerak bebas dengan kekuatan pada setiap arah yang sama. Tegangan permukaan ini dapat berubah-ubah tergantung dari kekentalan cairan dan suhu. Pada suhu tinggi, protoplasma memiliki viskositas rendah. Akibat tarikan tersebut, molekul permukaan menjadi terikat, sehingga terjadi tegangan yang disebut dengan tegangan permukaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah untuk presentasi hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan presentator yang sudah memaparkan materinya. Dan terima kasih pula kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah berperan aktif untuk bertanya di V-Class ataupun menyimak presentasi dari kami. Nah, mohon maaf apabila dari kelompok kami terdapat kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.